Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ta'ala wa baraka wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik teman-teman semua, insya Allah di sini saya akan mempresentasikan tugas Maqasidus Syariah pada mata kuliah pengantar ilmu usul fikih dengan tema metode istinbat melalui kaidah Maqasidus Syariah yang diampu oleh Kiai Haji Mahzumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Maqasidus Syariah. Apa itu Maqasidus Syariah? Maqasidus Syariah adalah memahami makna-makna atau hikmah-hikmah atau tujuan-tujuan atau rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep Maqasidus Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat-maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep Maqasidus Syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudorot. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan definisi atau pengertian istinbat. Istinbat berasal dari bahasa Arab yang artinya mencari atau menyimpulkan. Sedangkan istinbat secara istilahan adalah merujuk pada upaya untuk menggali atau menyimpulkan hukum dari sumber-sumber syariat yang ada dengan menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan kaidah fikih. Setelah kita mengetahui apa itu maqasidus syariah dan kita juga mengetahui apa itu definisi dari istinbat baik secara logotan atau secara istilahan, maka di sini saya akan menyebutkan maqasidus syariah yang 5. Pertama, menjaga agama atau hifzuddin. Yang kedua, menjaga jiwa atau hifzun nafas. Yang ketiga, menjaga akal atau hifzul akal. Yang keempat adalah menjaga keturunan atau hifzun nasl. Dan yang terakhir adalah menjaga harta atau hifzul mal. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan inti dalam presentasi kali ini, yaitu aspek-aspek penerapan hukum pada maqasidus syariah. Yang pertama, memahami nas dan mengambil manfaat dari makna nas tersebut berdasarkan penggunaan bahasa dan sumber hukum Islam. Berarti secara keseluruhan, teks ini menekankan pentingnya memahami ucapan-ucapan baik dari segi bahasa maupun dari perspektif hukum Islam untuk mendapatkan makna yang benar. Aspek penerapan hukum yang kedua adalah mencari hal-hal yang bertentangan dengan apa yang tidak terlihat oleh sang mujtahid dan yang telah menyelesaikan usaha berpikirnya dalam mengambil manfaat dari makna-makna tersebut. Secara keseluruhan, teks ini mengarah pada pembahasan tentang mencari atau mengidentifikasi hal-hal yang bertentangan dengan apa yang mungkin tidak terlihat atau dipahami oleh seorang mujtahid setelah dia menyelesaikan upaya pemikirannya untuk memahami makna-makna yang ada. Aspek penerapan hukum yang ketiga ialah menganalogikan atau mengkiaskan hal-hal yang tidak ada ketentuannya dalam syariat dengan ketentuan yang sudah ada. Secara keseluruhan, teks ini mengacu pada proses penggunaan analogi atau kias
untuk menetapkan hukum bagi sesuatu yang belum ada ketentuannya. Dengan cara mengetahui alasan-alasan yang mendasari hukum-hukum yang ada melalui metodologi yang ada dalam ilmu usul fikih. Selanjutnya, aspek penerapan hukum yang keempat adalah memberikan hukum terhadap suatu perbuatan atau kejadian yang terjadi pada masyarakat yang tidak diketahui hukumnya dalam bukti-bukti syariat yang terlihat bagi para mujtahid dan tidak ada contoh yang bisa dianalogikan. Secara keseluruhan, teks ini berbicara tentang situasi di mana suatu perbuatan atau kejadian yang tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam syariat, baik berdasarkan teks yang ada maupun analogi yang bisa digunakan. Dan yang terakhir, pada aspek penerapan hukum adalah menerima sebagian hukum-hukum syariat yang tetap adanya dengan cara yang seolah-olah orang tersebut tidak mengetahui alasan-alasan atau ilat dari hukum-hukum tersebut. Nah, secara keseluruhan, teks ini menggambarkan sikap seseorang yang menerima hukum-hukum syariat tanpa memahami alasan atau tujuan di balik penetapan hukum tersebut. Thank you for watching. Terima kasih saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron. Semoga materi kali ini atau presentasi saya kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton tayangan ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.